Saya Anjani Isnawan NIM 4302022 dari kelas 1A Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah 2022. Seperti yang kita ketahui, Khulafaur Rasyidin adalah sebutan Muslim untuk umat khalifah pertama yang memimpin negara Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Melalui materi ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang biografi dari Khulafaur Rasyidin, dan saya juga akan menjelaskan sedikit tentang gerakan dakwah yang dilakukan Khalifah Khulafaur Rasyidin. Baik, untuk khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bernama asli ialah Abdullah bin Abi Quhafah Utsman bin Umar. Adapun pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah dilakukan atas kesepakatan orang Muhajirin dan Ansor. Lantaran terjadinya kevakuman dalam kepemimpinan umat Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang yang pertama kali membaiat Abu Bakar menjadi khalifah ialah Umar bin Khattab. Yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dilahirkan 13 tahun setelah tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama asli Khalifah Umar bin Khattab yaitu Ibnu Nufail bin Abdul Uzza bin Rubah. Beliau juga dijuluki Abu Hasin yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW karena Rasul melihat sifat tegas yang dimilikinya. Beliau orang yang pertama dijuluki sebagai Amirul Mukminin. Kekhalifahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun 6 bulan lebih 3 hari, semenjak tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah hingga 26 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar atau pedagang. Ia termasuk saudagar yang sukses dan berhasil. Beliau berasal dari Bani Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Nama aslinya yaitu Utsman bin Affan bin Abi Al-As. Sebelum beliau masuk Islam, beliau tidak banyak mengetahui tentang Nabi Muhammad. Beliau hanya mengakui tentang beberapa kepribadian Nabi Muhammad dari perang. Beliau masuk Islam sebelum Nabi Muhammad masuk ke Darul Arqam. Beliau adalah saudagar yang kaya raya. Beliau menjabat sebagai khalifah sesudah Umar bin Khattab. Berdasarkan kesepakatan ahli syuro, beliau terus menjabat khalifah hingga terbunuh sebagai syahid pada bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriah dalam usia 90 tahun. Menurut salah satu pendapat ulama, kekhalifahan beliau berlangsung selama 12 tahun 35 hari hingga 19 Ramadan tahun 40 Hijriah. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir 32 tahun setelah tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan putra dari paman Nabi Muhammad yang mempunyai nama asli Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Beliau dibaiat sebagai khalifah setelah Khalifah Utsman terbunuh. Beliau menjadi khalifah secara syar'i hingga wafat dalam keadaan mati syahid pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah dalam usia 63 tahun. Khalifah Ali berlangsung selama 4 tahun 9 bulan sejak 19 Dzulhijjah 12 hari. Adapun gerakan dakwah yang dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu dakwah pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang memerintah selama 2,5 tahun, tepatnya 2 tahun 3 bulan 20 hari. Di saat Abu Bakar memerintah, tiba-tiba Madinah dikejutkan oleh gerakan yang menggerogoti sistem Islam yang meluas hampir ke semenanjung Arabia. Bentuk gerakan tersebut ialah murtad dari agama Islam karena mengikuti nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzdzab, al-Asad, dan al-Aswad al-Ansi dari Yemen. Yang kedua yaitu dakwah pada masa Umar bin Khattab. Di antaranya dengan bermanfaat Irak, Syam dan Palestina, Yordania, Syria, Palestina, kawasan Maghrib.
Yang ketiga yaitu dakwah pada masa Utsman. Di antaranya perluasan wilayah, sosial budaya, penetapan Mushaf Utsmani. Yang terakhir yaitu dakwah pada masa Ali bin Abi Thalib. Sejarah kepemimpinan Khalifah Ali adalah sejarah terakhir pada masa kekhalifahan umat Islam. Dalam sejarah setelah masa kenabian, gerakan dakwah yang telah dilakukan Khalifah Ali secara garis besar sebagai berikut: menambah para pejabat teras, terutama pejabat yang didominasi oleh keluarga Bani Umayyah, dan menyamakan kedudukan seorang di hukum. Adapun kemajuan peradaban Khulafaur Rasyidin, yaitu menjaga keutuhan Al-Quran dan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar As-Siddiq, menyatukan mushaf pada masa Utsman bin Affan, mengembalikan kembali Jazirah Arab setelah berhasil mengalahkan gerakan murtad, memulaikan penanggalan Hijriah pada masa Umar, menjaga keamanan masyarakat di ibu kota negara, dan Umar bin Khattab pertama kalinya menyatukan satu imam dalam sholat tarawih. Di antara pemikiran yang menonjol pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu menjaga keutuhan Al-Quran dan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar, memperlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan, keseriusan mereka untuk mencari serta mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagian orang yang tidak senang Islami, terutama dari pihak orientasi abad ke-19, banyak yang mempelajari fenomena Futuhat al-Islamiyah. Mereka mengatakan fenomena itu adalah perang dengan motif ekonomi. Yang keempat, Islam pada masa awal tidak mengenal permusuhan antara dakwah dan negaranya, antara dai dan panglima. Sekian materi tentang Khulafaur Rasyidin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.